Hai guys, selamat pagi. Ini Mbak De masih agak kebagian apa di tempat kerjaan guys. Tapi masih di tempat parkir, jadi Mbak De ada bisa sedikit ngevlog karena kebetulan juga gerimis guys. Ini perjalanan ke dalam apa ruangan di mana Mbak De kerja tuh lumayan juga, jadi gerimis. Daripada Mbak De kehujanan nanti masuk angin lagi. Jadi Mbak De nungguin aja di sini. Makanya gambarnya kok gelap ya. Ya beginilah guys. Daripada Mbak De kebagian di sana, maksudnya bukan kebagian sih, karena itu loh gerimis-gerimis. Jadi Mbak De mau keluar tuh males kehujanan. Jadi Mbak De ngevlog aja dulu gitu. Ya beginilah guys, pagi-pagi Mbak De selalu dengan rajin bekerja nguli demi sekarung berlian guys. Ya bercanda guys. Ya memang harus kerja gitu ya guys ya. Jadi Mbak De tuh orangnya gini guys, daripada kesiangan lebih baik kepagian. Tapi karena ini ada kebagian 20 menit jadi terlalu pagi juga, terus ditambah hujan. Sebenarnya Mbak De bisa masuk dulu minum kopi, nggak harus stempel gitu ya. Tapi ya itu tadi karena ditambah hujan, jadi Mbak De sambil ngevlog juga, karena kalau sibuk itu ngevlog itu susah guys. Jadi Mbak De dari pagi kan seperti video yang lalu-lalu juga, dari jam 4 pagi dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore ya Mbak De baru selesai gitu kan. Nah jadi selama Mbak De ada waktu ya begini aja ya, cerita-cerita mengenai pekerjaan guys. Jadi perjalanan lumayan jauh guys, 1 jaman, kadang-kadang 55 menit gitu kan. Nah kebetulan memang perjalanan tadi nggak macet. Di sini tuh sebenarnya jarang macet guys, karena sudah dipenuhi dengan bukan dipenuhin sih, maksudnya Mbak De gini loh, semuanya itu sudah praktis ya, kecuali yaitu tadi ada kecelakaan atau ada pekerja di jalan, karena di sini jalan raya pun dibersihkan guys. Jadi kalau ada yang bekerja gitu biasanya langsung macet guys. Nah itu bisa mengurangi waktu kita, yaitu tadi 20 menit 15 menit gitu ya. Tapi itu boleh dibilang ya sebulan sekali guys mereka tuh membersihkan jalan. Karena di sini biar jalan cepat itu juga dibersihin guys. Jadi nggak dibiarin sampai umpamanya tanaman udah kelihatan itu membahayakan gitu ya, atau rumput-rumput udah lebih di pinggir jalan gitu tuh harus dipotongin guys. Dan itu memang sudah peraturannya begitu. Nah terus bekerja seperti itu di jalan raya itu biasanya nggak sendiri guys. Jadi ada satu grup gitu pekerja khusus untuk jalan ya. Jadi itu bisa 4-5 orang, 2 mobil, yang satu bagian menunjukkan bahwa kita harus hati-hati. Nanti 800 km kok 800 km 800 meter maksudnya, bukan kilometer, itu ada yang kerja, jadi dikasih rambu-rambu gitu loh guys. Nah jadi supaya kita semua sebagai pengendara itu tahu bahwa 800 meter itu ada pekerja. Jadi kita yang kecepatan mungkin 80 harus direm jadi 60. Dan karena kalau kita tidak mematuhi peraturan itu, mereka kan bekerja di jalan gitu, kalau sampai terjadi apa-apa itu kita SIM-nya bisa dicabut guys, karena manusia itu berharga di sini gitu kan. Jadi
kalau perjalanan lancar, Mbok De nih cepet guys. Ya Mbok De ngikutin peraturan terus. Pokoknya kadang pun Mbok De bikin kesalahan gitu ya, terlalu cepet. Jadi kena jebret gitu kan. Tapi Mbok De nyetir biasa-biasa aja dengan kecepatan 80, 120 gitu kan. Jalan cepat itu bukan jalan tol guys, itu namanya di sini Landstraße. Landstraße itu juga cepat gitu ya. Dari 80 sampai 120, tapi di mana-mana dipasang kamera. Jadi yang melebihi peraturan itu ya kena denda guys gitu kan. Jadi ya harus jaga diri juga sih gitu guys ya. Jadi ceritanya seperti itu guys. Di sini jalan itu juga dibersihkan. Jadi bukan mentang-mentang jalan tol, jalan cepat nggak dibersihin. Dibersihin guys. Jadi apalagi kalau musim panas gitu kan, tanaman itu pada cepat tumbuh dan cepat takutnya sampai ke jalan gitu ya. Nah di situ pun itu salah satunya harus dibersihkan karena kalau sampai terjadi apa-apa, nah itu pemerintah yang akan dituntut gitu kan. Nah, jadi jalan tol aja dibersihkan guys itu. Terus kita itu sebagai warga gitu ya atau rakyat ya, kalau melihat sesuatu di jalan raya maupun jalan tol itu harus memberitahukan petugas bahwa di sana ada ini, ada apa gitu ya, supaya tidak terjadi sesuatu dalam pengendara mobil berikutnya gitu. Ada kan orang yang selebor guys, itu membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah itu akan kita dituntut bahwa kita harus melaporkan, umpamanya di mana ada apa gitu yang jatuh disengaja maupun tidak disengaja. Ada juga ini plat ban itu mencelat mungkin ya di jalan gitu, apalagi di jalan tol gitu kan. Itu kita dituntut untuk menelpon bahwa di situ ada bahaya. Jadi berhati-hatilah sebagai pengendara, dan pihak kepolisian dan pembersih itu akan datang, akan dibersihkan dan diambil secepatnya gitu, supaya tidak ada korban begitu guys. Nah ini ceritanya Mbok De hari ini. Ya begini peraturan-peraturan mengendarai mobil dan jalan-jalan raya seperti itu guys diatur. Jadi jalan raya itu bukan didiemin aja gitu, enggak guys. Itu pun mereka mengontrol mana yang berlobang, mana yang ini. Itu jalan tol juga selalu dikontrol. Jadi tidak dibiarkan begitu aja setelah dibangun lalu didiamkan bertahun-tahun, enggak guys. Itu mereka juga ada ini dicek-cek juga gitu sebelum kita mengendarai. Itu ada pengetesnya juga apakah sudah oke apa tidak gitu loh. Jadi kalau ada pembangunan sementara tuh jalan ditutup ya, dicek dulu semuanya oke dan tidaknya. Karena ya itu tadi guys, di sini tuh peraturan berlaku. Kalau sampai terjadi sesuatu itu bisa dituntut gitu ya, terutama pekerjanya dan semuanya itu guys, tercantum semua kan. Jadi di Jerman tuh seperti itu guys, peraturan tuh harus dipatuhi. Makanya saat ini Mbok De masih agak pagi bisa ngevlog sedikit, cuap-cuap. Mbok De memberitahukan aja hal seperti itu guys. Mbok De ngasih tahu apa yang Mbok De tahu. Bukan Mbok De mau sok tahu gitu guys ya. Pokoknya yang Mbok De tahu seperti itu. Terima kasih guys yang sudah menyimak videonya Mbok De. Mudah-mudahan bermanfaat dan diambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan tanpa aku sadari menyinggung perasaan orang lain. Sehat-sehat selalu guys. I love you. Sekarang Mbok De harus masuk kerja, cari uang guys. Cari dolar yang beneran gitu guys, yang real gitu loh. Oke, I love you. Bye-bye guys. Mwah.